juga bisa yang saya hormati tokoh masyarakat, RT, RW, dan PKK yang saya hormati, semua Bapak Ibu perangkat yang saya hormati. Marilah selalu kita tingkatkan rasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan daya pada kita semuanya, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Ibu Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Rabu panjenengan semua di kondisi yang panas, tapi makin lama makin dingin ya. Tadi masuk panas banget, sekarang sudah makin dingin kayaknya. Mudah-mudahan lampunya, mudah-mudahan nanti tangannya ada diklik lagi gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu beberapa hal yang saya sampaikan sebelum kaitannya dengan pemaparan ini. Ini ditayangkan, Mas? Oh, tidak ditayangkan? Nanti aja dulu. Oke. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang semuanya yang saya hormati bahwa desa kita sekarang ini untuk indeks desa membangun ya EDM ini statusnya itu, kalau status itu ada 5 macam ya. Status 1 sesuai dengan peraturan Kementerian Desa bahwa status paling bawah itu desa sangat tertinggal. Kedua, desa tertinggal. 3, desa berkembang. Yang keempat, desa maju. Yang kelima, desa mandiri. Alhamdulillah desa Trogorejo ini masuk pada desa mandiri. Jadi di Kecamatan Kebobaru ada 25 desa. Alhamdulillah yang masuk di desa mandiri 4 diantaranya desa Trogorejo. Ini berarti di desa Trogorejo termasuk pada kriteria yang kelima tadi, dari yang tertinggi biasanya untuk indeks penilaian indeks desa berkembang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang penting lagi yang mungkin jadinya nanti akan ada pertanyaan oleh tim provinsi, tim KI, karena alhamdulillah desa Trogorejo ini mewakili Kabupaten Bojonegoro yang kemarin masuk di 10 besar desa untuk dalam penilaian informasi publik, keterbukaan informasi publik. Kemarin di Bojonegoro ada 2, dari Ngambon sama Trogorejo yang mewakili untuk Kabupaten Bojonegoro. Ini di tingkat provinsi, jadi lomba untuk informasi publik atau keterbukaan informasi publik. Ini kebetulan kemarin Trogorejo dan Ngambon, alhamdulillah dari desa dari Bojonegoro dua-duanya ini masuk. Jadi ada 7 desa yang dikatakan oleh penilaian KI provinsi bahwa desa ada 7 terbaik tingkatan provinsi dan nanti akan diambil 3 besar. Harapannya Trogorejo bisa masuk ke 1, harapannya begitu. Kalau bisa masuk ke 1, insya Allah tahun yang akan datang ikut ke tingkat nasional. Maka ini kemarin, jadi kalau penjaringan melihat kantor desa ini kok sore esok bengi buka terus, ya itu kegiatannya menghadapi lomba sehingga sampai lembur sampai jam 12 malam, pulang besok lagi sampai jam 12 diteruskan sampai sore dan seterusnya. Ini kaitannya dengan lomba. Maka ini alhamdulillah dengan Mas Prayit yang sudah banyak membantu kaitannya dengan servernya, sehingga semua di produk hukum di kegiatan-kegiatan yang selama 3 tahun ini semua sudah terakses di web untuk Trogorejo. Kebetulan ini Pak Sekdes sebagai ketuanya, PPID-nya ini Pak Sekdes. Alhamdulillah sangat mumpuni sekali, sehingga persiapan kepala desa tinggal kontrol, ngecek kekurangan dan seterusnya. Insya Allah sekarang sudah 80% untuk persiapannya. Maka ini antara
sampai batas tanggal 25. Insya Allah nanti akan ada nilai penilaian. Tapi sebelum dilaksanakan interview di lapangan, maksudnya di desa, nanti dari tim yang ada di Surabaya itu akan masuk tanpa permisi. Jadi nanti masyarakat siapa yang mau ditanya, di situ nanti harus tahu bahwa Telogorejo ini informasi terbuka, publik terbuka, artinya kalau jenengan melihat di banner-banner di jalan kaitannya dengan APBDes kita, itu artinya keterbukaan. Sehingga ada informasi yang ditempel-tempel di banner-banner itu, artinya bahwa ada kegiatan apapun Telogorejo, perlunya masyarakat itu tahu. Tapi cuma kadang-kadang masyarakat mau melihat di banner gak belum mojo. Kadang-kadang seperti itu. Maka ini nanti menjadi bukti-bukti fisik, artinya untuk bahwa ada pelayanan untuk Telogorejo secara keterbukaan ini, termasuk masyarakat nanti yang ditanya. Kaitannya dengan pembangunan, tentunya di Telogorejo selalu melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan, artinya tidak ada secara individu tanpa ada musyawarah langsung bangun, tidak. Maka artinya tetap ada tim pelaknya, ada perencanaan, ada pelaksanaan sampai pada pelaporan, dan bahkan nanti ada foto kegiatan termasuk ada papan informasi. Ini diantaranya keterbukaan bahwa Telogorejo itu melaksanakan kegiatan yang kegiatan ini masyarakat perlu tahu. Yang lainnya tentang musyawarah. Jadi desa ini dalam musyawarah itu selalu tidak mempersulit, artinya kalau masyarakat ingin koordinasi. Contohnya RT RW dalam pertemuan selalu dari desa memberikan informasi, artinya RT RW pun juga nanti kalau ditanya di masyarakat juga harus menyampaikan informasi itu. Tentunya ada termasuk lomba desa dan sebagainya, lomba kebersihan dan sebagainya, kaitannya informasi hubungannya dengan COVID dan informasi kaitannya dengan apa itu COVID seperti apa itu akhir-akhir ini, vaksin dan sebagainya, selalu mengaruhi RT RW, sehingga hal kayak gitu itu jadi desa selalu menyampaikannya melalui suatu prosedur sesuai dengan struktur. Sehingga yang lain, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kepala desa kadang-kadang keliling, artinya di bulan puasa keliling ke masjid-masjid menyampaikan suatu program. Bahkan pada saat ada di Maulid Nabi pun saya sampaikan. Artinya apa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, maksudnya itu masyarakat itu tahu gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan didengar dan dimengerti. Ingin kita seperti itu. Jadi di sela kegiatan Maulid Nabi dalam ceramah itu pun juga saya sampaikan. Maka ini yang diantaranya yang dikatakan bahwa informasi keterbukaan, informasi publik itu seperti itu. Maka alhamdulillah desa Telogorejo ini yang ditunjuk oleh Kabupaten Bojonegoro alhamdulillah masuk di tingkat provinsi. Ini tahap penilaian. Maka mohon kalau ada pertanyaan, ada orang yang tidak jenengan kenal, sehingga tanya, paling tidak informasi yang saya sampaikan jenengan bisa menyampaikan. Hal lain, musyawarah yang lain yang saya laksanakan adalah diantaranya kegiatan gapota, kelompok tani dan sebagainya, selalu kita paling tidak 6 bulan sekali koordinasi. Yang lain tentang potensi desa, di sini alhamdulillah untuk lele berkembang terus. Sekarang juga ada kerjasama dengan perusahaan pembibitan Mas Sudi, dan di sini ada potensi lagi untuk jambu yang Mas Edi itu, dan ini potensi desa. Maka nanti dengan ada pertanyaan-pertanyaan, jadi bisa menjawab ke sana. Intinya ke sana. Ini yang kaitannya dengan lomba itu, doanya mudah-mudahan Telogorejo bisa meraih untuk peringkat 1. Amin gitu deh. Amin. Harapannya nanti bisa mengikuti tingkat nasional. Yang lain Bapak Ibu, alhamdulillah Telogorejo jadi pilot project untuk percontohan
yang ditunjuk 7 desa se-Kabupaten Bojonegoro masuk pada aplikasi siap desa. Aplikasi siap desa. Jadi nanti semua hubungannya dengan keuangan dan sebagainya ini nanti terakses di aplikasi itu, di Sesbuddes dan seterusnya. Di Telogorejo ini termasuk ada 7 di Kabupaten Bojonegoro yang masuk pada percontohan untuk aplikasi siap desa. Ini artinya Bapak Ibu bahwa potensi perangkat yang kerja yang ada di Telogorejo ini ada suatu bahwa tim yang solid yang bisa bekerja sama sehingga membawa hasil itu. Termasuk kemarin tingkat TTG yang tingkat untuk TTG untuk tepat guna itu bahwa Telogorejo juga ditunjuk oleh Bu Camat satu-satunya desa adalah Telogorejo. Ini kita mencari bahwa di desa kita ada potensi. Jadi insya Allah Mas Bambang yang kita tunjuk nanti arahnya untuk sesuai dengan kemampuan Mas Bambang perlu kita butuhkan untuk desa, sehingga nanti hasilnya harapannya bisa Kabupaten Bojonegoro membutuhkan apa yang dilaksanakan oleh Mas Bambang itu kita jadi di sini kita mencari potensi. Ini yang ada di Desa Telogorejo Bapak Ibu, ini Bapak RW, RT dan juga semuanya ibu-ibu PKK perlu tahu hal ini bahwa Desa Telogorejo yang dengan miliki ini ada perkembangan seperti ini. Bahwa kalau dengan membaca di balai desa apa harus ada banner dipasang, ini tujuannya perlu dengan baca dan bahwa pemerintahan desa itu tidak menutup-nutupi apa yang ada di kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Ini pentingnya ke situ. Jadi paling nggak masyarakat itu tahu. Yang lain Bapak Ibu RT, RW perlu peka keadaan di masyarakat sehingga apa yang dikeluhkan masyarakat yang kaitannya dengan pelayanan yang ada di pemerintahan desa, mohon panjenengan bisa membantu. Jadi ada permasalahan apa, panjenengan jangan suka untuk melaporkan. Minimal panjenengan bisa ke perangkat terdekat. Jadi bisa menyampaikan atau langsung ke kepala desa atau langsung ke balai desa. Jadi kalau ada lingkungan mengeluh, itu berarti kalau tidak ada tanggapan berarti RT-nya yang kurang bisa menanggapi. Maka untuk ini Bapak Ibu RT tolong untuk bisa menyikapi situasi yang ada di lingkungannya, sehingga kalau ada permasalahan secepatnya memberikan informasi. Ini hal-hal untuk di masyarakat, termasuk informasi kaitannya tadi Telogorejo masuk desa mandiri, kedua proyek atau percontohan bahwa sebagai desa siap aplikasi siap desa, yang ketiga bahwa Telogorejo masuk kategori terbaik desa untuk pelayanan publik atau informasi keterbukaan. Ini bahwa masyarakat perlu tahu bahwa masuk pada 7 besar tingkat provinsi. Ini masih proses, insya Allah nanti akhir November diumumkan. Kalau bisa masuk pada peringkat 1, target tahun depan adalah mengikuti tingkat nasional. Ini Bapak Ibu. Yang lain saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu semuanya lalu di kegiatan ini kaitannya dengan penetapan rencana kerja pemerintahan desa. Apa maksudnya yang dikatakan dengan rencana kegiatan ini Bapak Ibu? Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 21/20 tentang pedoman umum pembangunan desa. Maka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa setiap tahun pemerintah desa wajib menyusun RKP. Oke. Jadi pemerintah desa wajib untuk menyusun RKP yang disebut rencana kerja pemerintah desa.
itu yang merupakan penjabaran dari RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Ini sudah dibuat oleh pemerintah desa pada tahun 2020 sampai programnya sampai tahun 2026. Maka RKP tiap tahun ini membreakdown atau penjabaran dari RPJMDes. Maka ini tiap tahun direncanakan dan RKP ini nanti jadi pedoman yang menjadikan nanti jadi APBDes. Nanti akan ditetapkan pada bulan Desember dan berikutnya dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember 2022. Sakit dipahami Bapak Ibu ya? Sakit dipahami. Terus cara melaksanakan RKP itu tahapannya bagaimana? Oke, tahapannya ini Bapak Ibu, satu, harus menunjuk tim perumus. Maka tim perumus ini ada 11 yang sudah kita ambil dari LPMD, dari tokoh masyarakat, dari perangkat, dan dari perwakilan wanita. Ini sudah kita ambil. Dan prosesnya Pak, ini sudah yang kelima. Pertama menentukan untuk tim perumus. Yang kedua, sebelum perumus itu pembahasan lebih lanjut, kita sudah koordinasi semua BPD bersama perangkat desa. Artinya apa? Apa yang kita rencanakan untuk dua-dua ini apa kan gitu ya? Jadi semua BPD di wilayah masing-masing sudah mengusulkan dan termasuk perangkat ini sudah mengusulkan. Yang kedua, yang ketiga, pertemuan LPMD bersama perangkat, sehingga juga sama dari wilayah masing-masing sudah menyampaikan usulan-usulan yang untuk rencana kegiatan pada tahun 2022. Yang keempat, tim perumus. Dari hasil-hasil itu kita rumuskan bareng. Kemarin ada BPD, ada LPMD, ada semua perangkat yang termasuk yang masuk semua di tim itu, sehingga sudah ditentukan dari hasil yang masuk pada RKP. Itu yang dibahas tentang keuangan. Jadi pelaksanaan kegiatan itu berdasarkan dengan kemampuan keuangan desa. Jadi satu dari PAD Bapak Ibu, diantaranya dari sawah eks bengkok, terus sawah yang termasuk tidak bengkok, ya, itu. Terus yang kedua dari DD, yang ketiga dari ADD. Ini keuangan sehingga dilaksanakan untuk kegiatan dimusyawarahkan kemarin. Dan sekarang ini yang kelima masuk pada penetapan. Maka ini nanti saya mohon Pak Sek untuk membaca untuk itu, jadi untuk bisa melihat dari itu nanti ditayangkan, Mas ya. Jadi untuk isi daripada RKP dan berikutnya nanti mohon untuk BPD mengesahkan untuk penetapan RKP ini. Sementara ini yang saya sampaikan, terima kasih Ibu, mohon pembinaannya dan arahannya tentang kegiatan di siang ini untuk bersama. Ini yang saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Desa yang